Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Senin tanggal 1 November 2021 merupakan hari raya semua orang kudus. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Bapa, pagi hari ini kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, supaya kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, Engkau memberkati kami juga dengan kasih-Mu, agar dalam hidup kami dapat meneladan orang-orang kudus yang sudah Engkau hadirkan sebelum kami. Ya Bapa, Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati kami. Kami serahkan semuanya, doa dan harapan kami di dalam tangan Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, jangan takut menjadi kudus. Salah satu kekhasan dan keistimewaan dalam gereja Katolik adalah mempunyai banyak orang kudus. Orang-orang kudus menghiasi gereja dengan teladan hidup mereka dan menyemangati orang-orang beriman yang masih bersiarah di dunia ini untuk tetap optimis dan tidak takut menjadi kudus. Pada hari ini gereja memperingati dan merayakan semua orang kudus, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, baik yang dinyatakan kudus secara resmi maupun yang tidak resmi. Mereka termasuk kumpulan besar yang dilihat oleh Santo Yohanes seperti yang dilukiskan dalam kitab Wahyu 7 ayat 9. Yang bunyinya demikian,
Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, Yesus mengawali khotbah di bukit dengan mewartakan 8 sabda bahagia. Sabda bahagia ini ditujukan kepada semua orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, dan orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Yesus mengajarkan kepada kita 8 sabda bahagia, dan hidupnya sendiri adalah pemenuhan sabda bahagia tersebut. Semasa hidupnya di dunia, Yesus adalah manusia yang paling berbahagia karena ia memberikan dirinya secara utuh kepada Allah Bapa dan kepada manusia. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka telah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama hidup di dunia ini, mereka telah membaktikan seluruh hidup mereka untuk Tuhan dan sesama. Walaupun demikian, mereka juga adalah manusia biasa seperti kita, punya kelemahan dan kerapuhan manusiawi. Akan tetapi, kelemahan dan kerapuhan itu bukan menjadi alasan bagi mereka untuk menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, melainkan dijadikan sebagai kekuatan untuk memperbaikinya dan hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan sesama. Kekudusan itu tidak semata-mata rahmat Tuhan, tetapi juga perjuangan dan usaha manusia yang menanggapi rahmat Tuhan itu lewat perbuatan, perkataan, dan sikap hidupnya setiap hari. Maka rahmat kekudusan itu bisa saja dianugerahkan kepada setiap manusia, asalkan manusia sungguh-sungguh menanggapi rahmat itu. Orang-orang kudus telah menanggapi rahmat Tuhan itu lewat cara hidup mereka yang benar dan teladan hidup yang baik. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudari sekalian, jangan pernah merasa takut untuk menjadi kudus, karena gereja mengajarkan bahwa setiap orang dipanggil menjadi kudus. Kehidupan sehari-hari dapat membimbing kita kepada kekudusan. Tidak perlu harus menjadi uskup, imam, suster, bruder, katekis untuk menjadi kudus. Setiap orang dipanggil untuk menjadi orang suci, entah sebagai bapa atau ibu dalam keluarga, guru dan siswa di sekolah, pegawai, pengusaha, petani ataupun buruh, entah miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan, tua atau masih muda. Kita semua mempunyai kesempatan dan peluang yang sama. Persoalannya, apakah kita berani mengambil kesempatan itu dan mampu menangkap peluang itu? Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate mengatakan bahwa yang terpenting adalah menjalani hidup kita dalam cinta dan memberi kesaksian tentang Tuhan dalam semua hal yang kita lakukan. Karena itu, lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dan lewat persekutuan para kudus, kita diajak saling membantu
untuk mencapai kekudusan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita, yakni menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Matius 5 ayat 48. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, renungan yang baru saja Bunda Sari bacakan ditulis oleh Romo Cornelis Kopong Ocharm. Anak-anak dapat membacanya pada buku Ruah halaman 127 sampai 128 atau edisi hari ini. Silakan membaca kembali dan merenungkannya. Melalui tulisan tersebut, renungan yang kita baca melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita diminta menjadi kudus dalam segala kesempatan hidup kita. Apakah kita mampu? Mari kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Semoga kita adalah anak-anak misioner yang hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga demikian. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Selamat belajar. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani hidup kita. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita.